Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Baidowi, Camat Sawahan, akan menyampaikan portofolio dinamis dalam rangka sertifikasi uji kompetensi pemerintahan bagi camat sebagai berikut. Tentang penyelenggaraan tertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ini mungkin sudah sering disampaikan, tapi saya yakin penjenengan sendiri juga ngiling-ngiling. Pokoknya yang penting aku tugas biasanya ngatur batik. Nah, ini menunjukkan keikhlasan dari penjenengan. Nek boten ikhlas, boten mungkin burun jadi limas. Soalnya limas ini yang sewu, nek napa? Istilahnya kan benar-benar ini merupakan bentuk bakti penjenengan untuk masyarakat, untuk negara. Peran limas ini banyak sekali sebenarnya, termasuk tugas penjenengan itu. Kalau kita lihat di aturannya, tugas limas itu komplit. Karena itu hari ini juga dihadirkan dari berbagai dinas instansi, termasuk tadi saya sebutkan ada BPBD, ada pemadam kebakaran. Karena di samping penjenengan itu untuk membantu dalam penyelenggaraan ketertiban umum, penjenengan juga ada tugas untuk membantu terkait dengan bencana. Ini peran daripada limas. Tapi untuk yang dekat ini yang jelas tugas penjenengan adalah terkait dengan kegiatan untuk pemilihan umum, yaitu pemilihan bupati, wakil bupati, nur, wakil gubernur. Napa to? Satlimas niku napa? Satuan Perlindungan Masyarakat. Satuan Perlindungan Masyarakat. Jadi sesuai dengan amanah undang-undang. Ini adalah suatu organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan atau desa. Nek kelurahan itu dibentuk oleh Pak Lurah, tapi SK-nya oleh Bupati yang ditandatangani oleh camat atas nama Bupati. Itu nek kelurahan. Tapi nek desa SK-nya digawe kepala desa. Jadi penjenengan itu punya SK yang dibuat oleh kepala desa. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Sawahan, Bapak Ibu, para kasih, para kasubat, dan seluruh ASN di lingkungan kantor kecamatan saya yang saya hormati. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka mengadakan pertemuan atau rapat terkait dengan upaya kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya terkait dengan inovasi kita terkait dengan pelayanan digital yang mau tidak mau kita harus menuju ke sana, karena memang saat ini semuanya kita dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di dalam undang-undang tersebut diantaranya disebutkan tentang fungsi, tugas, dan peran daripada ASN. Di dalam pasal 10 disebutkan bahwa pegawai ASN ini berfungsi sebagai A. Pelaksana kebijakan publik, B. Pelayan publik, dan C. Perekat dan pemersatu bangsa. Hari ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan poin B, yaitu terkait dengan pelayan publik.
Yang pertama harus kita bangun adalah saat ini bahwa kita ini adalah di dalam mindset kita, di pikiran kita adalah merupakan pelayan. Jadi mindset yang dulu barangkali terbangun bahwa kita ini adalah sebagai pejabat dan sebagainya, yang mempunyai kedudukan dan sebagainya, sehingga kita minta dilayani, minta dihormati dan sebagainya. Ini harus kita rubah bahwa kita ini adalah sebagai pelayan publik yang bertugas untuk melayani publik sebagaimana tersebut dalam undang-undang ASN tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam Renstra kita, Renstra untuk 2024 sampai dengan 2026, di indeks kinerja kunci atau IKK kita, yang pertama adalah indeks kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan terpadu kecamatan, di mana bahwa untuk Kecamatan Sawan targetnya adalah yang tahun 2024 kita menargetkan sebanyak 81%, kemudian di 2025 nanti 81,5%, dan di tahun 2026 di akhir Renstra kita menargetkan sebanyak 82%. Nah, untuk mencapai ke arah tersebut tentunya harus ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan, perlu kita tingkatkan bagaimana agar pelayanan kepada masyarakat kita dapat kita layani dengan semakin baik, tepat dan cepat serta akurat. Sebagai evaluasi bahwa sebenarnya kecamatan ini kita ini pelayanannya yang lebih banyak adalah kita memfasilitasi atau memverifikasi untuk kegiatan pelayanan administrasi surat menyurat terkait dengan kepemilikan dokumen-dokumen daripada masyarakat yang ada di Kecamatan Sawan, tentunya juga tidak menutup pelayanan-pelayanan yang lain. Perlu Bapak Ibu ketahui dan sebenarnya sudah kita ketahui bahwa pemerintah daerah sudah banyak memberikan beberapa aplikasi terkait dengan upaya peningkatan pelayanan di masyarakat. Dapat kita lihat dalam Nganjuk Smart City, di sana ada beberapa inovasi atau pelayanan yang disiapkan oleh pemerintah daerah, yaitu ada beberapa. Yang pertama terkait dengan e-suket, atau surat keterangan elektronik, yang ini tentunya juga berkaitan dengan pelayanan kita. Dari surat-surat keterangan ada, kalau nggak salah, sekitar 13 macam surat keterangan yang sudah disediakan aplikasi untuk dapat kita layani dengan secara digital. Jadi masyarakat tidak perlu lagi mengurus surat keterangan secara manual untuk efektivitas waktu. Di samping juga pelayanan yang lain, termasuk admin cemerlang yang ini terkait dengan kita, yang capaian kita ini juga masih agak rendah, yaitu tentang dengan identitas kependudukan digital, juga perekaman KTP, di mana untuk Kecamatan Sawah ini memang capaiannya masih cukup rendah. Dengan jumlah penduduk yang sudah wajib KTP ini masih ada beberapa yang sebenarnya sudah usia yang sudah wajib punya KTP, tapi masyarakat belum memiliki KTP. Dan juga untuk IKD ini masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk mengurus IKD. Untuk itu kita perlu upaya inovasi apa yang harus kita kembangkan dalam rangka untuk peningkatan kegiatan pelayanan yang ada di Kecamatan Sawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa hadir di sini. Mohon izin pada Bapak Ibu semuanya, Pak Sek, Bapak Ibu, seluruh Kanti Kasubag dan seluruh ASN di Kecamatan Sawan yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan disiplin pegawai, terkait dengan upaya pencegahan korupsi, dan juga tentunya berhubungan dengan pelayanan yang ada di Kecamatan Sawan ini. Beberapa hal tersebut memang sangat terkait, saling mempengaruhi satu sama lain.
terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil, kita berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, bahwa disiplin pegawai negeri sipil ketika itu memang bisa kita lakukan, ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas daripada pelayanan kita, akan sangat berpengaruh juga terhadap pemenuhan standar dan juga kepastian pelayanan yang kita lakukan atau kita berikan kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan disiplin pegawai negeri sipil. Barangkali yang selama ini Bapak Ibu belum banyak yang belum memahami bahwa pegawai negeri sipil ini kita sebagai salah satu sebagai unsur aparatur sipil negara, ini tentunya ada kewajiban maupun larangan dan juga ada hukuman yang akan diberikan ketika kita melanggar terkait dengan aturan-aturan tersebut di atas. Jadi beberapa salah satu atau di dalam pasal 3 PP nomor 94 tahun 2021 ini, bahwa PNS ini memiliki beberapa kewajiban. Ada beberapa item atau 8 item yang merupakan kewajiban daripada PNS, namun ini akan saya break, tidak semuanya saya sampaikan, terutama dengan poin D ini, bahwa PNS ini mempunyai kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang tentunya juga nantinya akan berpengaruh pada upaya pencegahan korupsi yang ada di kantor kita ini. Dan berikutnya ini hanya saya tubrik saja yang berkaitan dengan masalah korupsi, dan juga di dalam peraturan pemerintah tersebut selain memenuhi kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 3, PNS juga mempunyai kewajiban yang lain, di antaranya dalam poin huruf F ini disebutkan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Ini tentunya yang mohon maaf selama ini barangkali dari kita ada yang masih 1-2 kita belum mentaati terhadap masuk kerja, ketentuan jam-jam kerja, bahwa kita kerja ini masuk mulai pukul 7.30, pulang pukul 15.30. Ini yang harus diperhatikan. Dan juga mohon maaf, bukan berarti kalau seperti itu yang penting saya absen di jam 7.30 dan nanti jam 15.30, tidak. Tapi di tengah-tengah itu tentunya kita juga harus melakukan kewajiban kita, pekerjaan kita, karena ini juga terkait dengan kinerja kita yang akhirnya juga berimbas terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Ketika kita tidak disiplin dalam bekerja, otomatis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ini juga tidak akan baik. Bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik ketika masyarakat ini datang tapi petugasnya masih dicari dan sebagainya. Yaitu saya tekankan kepada seluruh aparatur sipil negara, seluruh PNS yang ada di Kecamatan Sawan ini, mari kita bersama-sama, kita niati bersama-sama bahwa kita ini adalah sebagai pelayan publik, kita adalah sebagai pelayan masyarakat yang tentunya punya kewajiban utama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang ada di wilayah kita, sehingga kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari kantor Kecamatan Sawan ini akan tinggi, dan akhirnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga tinggi. Kemudian Bapak Ibu, di samping itu
bahwa pegawai negeri sipil juga punya kewajiban untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini tentunya berkaitan dengan masalah korupsi, sehingga hal-hal yang jurus atau mengarah ke masalah korupsi ketika ini sudah kita hindari, insya Allah ini di wilayah kita di mana sudah kita pasang stand banner zona integritas, zona bebas korupsi, dan di tempat pelayanan pun sudah kita pasang banner di sana bahwa pelayanan bebas biaya. Ini harapan saya ini benar-benar bisa diwujudkan. Jadi tidak hanya sebatas slogan dan sebagainya. Mari kita dari diri kita pribadi masing-masing, kita harus berupaya untuk mencegah, berupaya untuk menghindari terkait dengan korupsi, baik itu dalam bentuk suap, menerima hadiah dan sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu, di dalam pasal 5 ini ada terkait dengan larangan-larangan dari pegawai negeri sipil. Ini diantaranya disampaikan bahwa di poin A ini pegawai negeri sipil dilarang untuk menyalahgunakan wewenang. Jadi kewenangan digunakan untuk kepentingan yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang ada. Di poin B, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Ini kemudian langsung saya cuplik pada poin G. Ini pegawai negeri dilarang untuk melakukan pungutan di luar ketentuan. Kalau di kita kan tidak ada pungutan. Lalu sekali lagi saya minta pada seluruh teman-teman, utamanya yang melayani menjadi petugas pelayan publik, jangan sekali-sekali mengadakan atau menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Ini kemudian di poin K ini juga dibunyikan bahwa pegawai negeri dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Dan di poin L ini dilanjutkan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Hal-hal yang saya sampaikan tersebut di atas tentunya ini adalah berkaitan dengan upaya kita dalam pencegahan korupsi dan untuk mewujudkan zona integritas, zona yang bebas korupsi yang ada di kantor Kecamatan Sawan ini. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa pada poin N disebutkan ini terkait dengan netralitas kita, bahwa pegawai negeri sipil dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di antaranya dengan cara ikut kampanye. Ini dilarang. Kita tahu bahwa sebentar lagi insya Allah nanti pada tanggal 27 November 2024 ini di Kabupaten Nganjuk ini akan ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Untuk itu mari kita semua benar-benar berada pada posisi yang netral, tidak mendukung ke salah satu pasangan calon atau memberikan dukungan. Kalau nanti sudah dipilih dengan milih, otomatis penjaringan juga tidak netral karena penjaringan harus memilih. Kalau di dalam pilih suara. Tapi di luar itu kita tidak boleh mengajak dan sebagainya, termasuk menjadi peserta kampanye. Ini tidak diperbolehkan, termasuk sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Ini adalah sebagai upaya kita untuk netral. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan
tindakan atau hukuman ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita atau kita melanggar larangan-larangan. Ada 3 jenis hukuman. Yang pertama adalah disiplin ringan, yang kedua hukuman disiplin sedang, dan yang ketiga adalah hukuman disiplin berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini warga Desa Ngliman yang dipelopori oleh seluruh jajaran perangkat desa dan juga tentunya lembaga adat Desa Ngliman telah bisa melaksanakan kegiatan adat yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah. Ini merupakan kegiatan yang sudah turun-temurun, yaitu buka punden. Alhamdulillah hari ini sudah bisa dilaksanakan, dimulai dari tadi makam di Mbah Ngaliman yang Gedong Kulon dan diteruskan ke Mbah Ngaliman yang Gedong Wetan. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Lurah, ini adalah merupakan adat turun-temurun bahwa masyarakat Desa Ngliman ini baru boleh melaksanakan ziarah makam di bulan Syawal ini setelah dilaksanakan untuk buka punden. Yang kebetulan tahun ini juga bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Jadi hari ini kita mendoakan kepada leluhur kita yang ada di Desa Ngliman ini, karena Mbah Liman baik Gedong Wetan maupun Gedong Kulon ini merupakan salah satu leluhur yang ada di Kabupaten Nganjuk. Di samping kita mendoakan beliau, kita juga memohon kepada Allah agar masyarakat khususnya yang ada di Desa Ngliman ini dan juga yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk ini senantiasa diberikan kemakmuran, diberikan kesejahteraan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana untuk Nganjuk ke depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Baidowi, Camat Sawahan, bahwa dalam rangka upaya pelestarian budaya yang ada di wilayah kecamatan ini, pelestarian budaya dan untuk mengembangkan bakat daripada anak-anak yang ada di Sawahan ini, di setiap hari Minggu kami memfasilitasi untuk sanggar tari kerawis untuk melakukan kegiatan latihan tari di kecamatan ini, dengan harapan bahwa anak-anak yang ada di wilayah kami kecamatan Sawahan ini bakatnya ini akan bisa tertampung, akan bisa berkembang, dan budaya lokal ini juga yang ada di kecamatan Sawahan yang masih cukup kental ini nantinya juga akan dapat terus dilestarikan. Kebetulan saat ini di samping saya ada pelatih Mbak Titania, mungkin bisa memberikan sedikit komentar terkait dengan kegiatan pelatihan tari yang dilaksanakan setiap hari Minggu ini. Berapa siswa yang ikut? Mohon untuk dijelaskan. Mohon Mbak Titania. Alhamdulillah, sanggar tari ini sekarang kita sudah ada 3 kelas A, B, dan C. Sekitar kurang lebih mungkin sekitar 40 anak. 40 anak, di atas 40 anak, dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Ini juga berkat bantuan dari Pak Camat sudah difasilitasi di sini. Terima kasih banyak. Dan akhirnya kita bisa mendirikan sanggar ini. Terima kasih untuk adik-adik semuanya, semangat ya, tetap semangat ya.